Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang media massa dan perubahan sosial. Mana di dalamnya kami akan membahas tentang pengertian produk komunikasi massa dan ada lagi pengertian media online, media cetak, media elektronik. Lalu kita juga akan membahas tentang peran media online dalam perubahan masyarakat. Dan tak lupa kita juga akan membahas bentuk-bentuk perubahan sosial yang dipengaruhi oleh media massa. Baik, langsung saja pembahasan pertama yaitu produk komunikasi massa. Produk komunikasi massa adalah hasil atau output dari proses komunikasi yang ditujukan untuk massa atau khalayak luas, mana produk ini mencakup berbagai bentuk media yang digunakan untuk menyampaikan informasi, hiburan, berita, dan pesan lainnya kepada audiens yang besar dan beragam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safia Masyatil Miza dengan NIM 221103010024. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebab yang kedua, yaitu tentang pengertian media online, media elektronik, dan media cetak. Yang pertama itu ada media online. Media online adalah media komunikasi yang pemanfaatannya menggunakan perangkat internet. Media online merupakan produk jurnalistik yang didefinisikan sebagai pelopor fakta atau peristiwa yang diproduksi dan didistribusikan melalui internet. Yang kedua itu ada media elektronik. Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanik bagi pengguna akhir atau yang ingin mengakses kontennya. Yang ketiga yaitu ada media cetak. Eric Barnum mengutarakan bahwa media cetak atau printed page merupakan segala barang yang berbentuk cetak dan ditunjukkan untuk umum. Hanya itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bayaki, NIM 222-103-010015 kalau nggak salah. Ya. Saya di sini menjelaskan tentang materi peran media online dalam perubahan masyarakat. Media online memiliki peran yang signifikan dalam memengaruhi dan bahkan bentuk perubahan masyarakat modern dengan teknologi internet yang semakin canggih dan aksesibilitas yang semakin mudah bagi banyak orang yang seluruh dunia. Media online ini telah menjadi saluran utama di dunia karena bisa menyebarkan informasi, mempromosikan gagasan, dan mobilitas tindakan kolektif. Salah satu aspek utama dari peran media online dalam perubahan masyarakat adalah kemampuannya untuk menyebar informasi dengan cepat dan luas. Berita dan cerita dapat dibagi cepat menjadi viral sesuai platform media sosial, menciptakan kesadaran massal tentang isu-isu tertentu dalam waktu singkat. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk lebih cepat memproses dan terlibat dalam diskusi tentang masalah-masalah penting, mulai dari isu politik, lingkungan, hingga kesehatan dan hak asasi manusia. Selain itu, media online juga memfasilitasi dialog dan interaksi antar individu dan individu dari latar belakang yang berbeda, mulai platform online, grup diskusi, dan jaringan sosial. Orang-orang dapat berbagi pengalaman, pandangan, dan ide-ide mereka yang pada gilirannya dapat memperluas pemahaman dan toleransi terhadap perbedaan pendapat identitas. Selain sebagai alat untuk menyebarkan informasi dan memfasilitasi komunikasi, media online juga berperan sebagai platform untuk advokasi dan kampanye. Organisasi non-pemerintah, gerakan sosial, dan kelompok aktivis menggunakan media online untuk menyuarakan tujuan mereka, penggalangan dukungan, dan mobilisasi tindakan kolektif.
Contohnya seperti termasuk petisi online atau kampanye penggalangan dana terus dan protes virtual yang dapat menarik perhatian publik dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Selain itu, media. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang bentuk-bentuk perubahan sosial yang dipengaruhi oleh media massa. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Rizky Ramadhani dengan NIM 22110301045. Nah, seperti yang telah kita ketahui dan juga telah dibahas oleh beberapa kelompok sebelumnya, bahwa media massa ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial kita gitu. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang bentuk-bentuk dari perubahan sosial tersebut. Yang pertama ada perubahan gaya hidup dan nilai-nilai. Yang pertama pada gaya hidup, ini media massa ini seringkali mempromosikan gaya hidup tertentu yang dianggap ideal begitu, sehingga masyarakat ini akan membandingkan gaya hidupnya dengan gaya hidup yang ada di media massa gitu. Misalnya iklan, acara televisi yang dimana mempengaruhi cara berpakaian gitu. Itu termasuk dari gaya hidup. Lalu ada di bagian nilai-nilai. Nah, iklan dan program edukatif di media ini juga bisa mengubah nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Misalnya kampanye tentang kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengubah sikap masyarakat terhadap isu-isu tertentu begitu. Lalu berikutnya ada perubahan dalam struktur sosial, yang mana di dalamnya itu mencakup tentang kelas sosial. Media massa ini dapat memperkuat atau mengubah persepsi tentang kelas sosial. Misalnya acara realitas yang menampilkan gaya hidup lagi. Misalnya acara realitas yang menampilkan kehidupan orang kaya, dan acara tersebut itu secara tidak langsung mempengaruhi pandangan masyarakat yang tentang kekayaan yang mereka miliki dan juga tentang status sosial gitu. Lalu dalamnya juga ada tentang mobilitas sosial, di mana informasi tentang peluang pendidikan dan pekerjaan yang disebarkan melalui media massa ini dapat membuat individu dari kelas sosial yang rendah ini untuk meningkatkan status sosial mereka gitu. Jadi ini dapat membantu lah intinya. Lalu ada lagi dari perubahan budaya gitu. Di dalamnya mencakup tentang penyebaran budaya populer. Nah, media massa ini tentu menyebarkan budaya populer dengan cepat, sehingga tren musik, film, dan budaya dari negara lain itu dengan cepat dapat diadopsi oleh negara lain begitu. Lalu di dalamnya juga mencakup tentang globalisasi budaya, di mana media massa ini memainkan peran penting, dan globalisasi budaya di mana globalisasi budaya di mana budaya dari suatu bagian dunia ini bisa diakses dan diterima oleh masyarakat di bagian dunia lainnya begitu. Lalu yang selanjutnya tentang perubahan dan
dalam politik. Nah, ini mencakup tentang kampanye. Yang pertama di dalamnya ada tentang kesadaran politik. Nah, berita dan diskusi politik yang disebarkan melalui media massa ini akan meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik dari masyarakat gitu. Lalu di dalamnya juga ada tentang kampanye politik. Nah, ini yang tadi saya sebut, di mana media massa ini adalah alat penting dalam kampanye politik sehingga mempengaruhi pandangan dan keputusan dari pemilih suara tersebut. Lalu yang terakhir yaitu perubahan ekonomi tentunya, yang dalamnya mencakup tentang konsumerisme, di mana iklan di media massa ini mendorong konsumsi pada produk-produk yang disebarkan melalui media massa itu. Lalu di dalamnya juga ada tentang pasar kerja, di mana informasi tentang peluang pekerjaan dan tren pasar kerja yang disebarkan melalui media massa ini tentunya membantu pekerja dan pencari kerja itu untuk menemukan pekerjaan dengan adanya informasi di media massa tersebut, sehingga mereka terbantu begitu. Baik, itu tadi materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.